Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum sambil nunggu sambungan kita juga ke Arab Saudi. Ya, teman-teman. Sebentar lagi kita mau seperti janji kita tadi bahwa sebentar lagi kita mau umroh virtual, teman-teman ya. Sekarang kita lihat siapa aja yang mau ikutan, monggo, yuk. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau ngobrol sama Mas Zaldi dari Jejak Imani, karena beliau sekarang sedang menjalankan ibadah umroh, teman-teman semua, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk yang mau langsung lihat di depan Ka'bah bisa sambil ngelihat seperti apa, dan kalau mau doa aja silakan. Oke, oh udah ada nih. Coba aku cek dulu ya. Mas Zaldinya udah datang atau belum? Caranya gimana ya? Oke, sebentar. Sebentar, coba aku search ya. Assalamualaikum teman-teman, ya bentar lagi kita mau live. Nah, kok aku nggak bisa klik ya? Oke, kok nggak bisa diklik ya? Aku bingung. Aku bingung deh. Bagaimana caranya? Coba aku mau. Sebentar lagi, ayo teman-teman yang mau ngerasain. Nah, ini dia. Oke, kok nggak bisa ya? Nah, ini dia. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan terhubung. Assalamualaikum, Mas Zaldi. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Zaldi. Sambungan putus-putus atau nyambung? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaldi, apa kabar? Wah, sekarang kok di sana masih ada matahari ya? Alhamdulillah baik. Ini bukan matahari, bohlam. Oh, bohlam. Nah, di sana sekarang pukul berapa nih? 15.51. Habis sholat asar. Habis sholat asar. Nah, jadi kalau misalnya nih, kita mau tahu dulu nih sebelum kita nanti mungkin untuk teman-teman pada mau nanya gitu, bagaimana caranya mungkin mau ikutan bisa umroh dalam waktu cepat, bisa langsung berangkat ke sana, kan sekarang katanya dibatasi ini untuk berangkat umroh nih. Betul. Di sana kelihatan nggak view-nya dari situ, Bang? Kalau dari sini kita dapat kamarnya memang yang agak di belakang nih, jadi haramnya kelihatan dikit ya. Aja. Oh, itu kelihatan dikit tuh. Iya, makanya haramnya kelihatan dikit. Itu. Masya Allah. Nah, ini jelasin nih, Mbak Mas Zaldi, ini kan siap. Banyak banget ini yang udah rindu sama Baitullah nih. Ibaratnya gimana ya? Susah sih ya kalau kita ngungkapin ya, yang pernah menginjakan kaki di sana itu walaupun udah lama itu rasanya kayak baru kemarin. Tapi kalau ngomongin kangennya itu kayaknya kenapa ya? Mau berangkat setiap bulan sekali juga nggak ada masalah. Aduh. Gimana nih ceritanya nih? Sekarang kondisi gimana nih dengan baru dibuka seminggu ini kan? Ini baru berapa ya? Hari ke-5 kali baru boleh masuk ya? Ke-5, betul. Ke-5. Nah, sampai di sana gimana keadaan? Apa itu ada karantina atau gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelumnya, terima kasih banyak nih Bang Ari Untung mau live bareng kita dari Mekah langsung. Jadi ceritanya gini Bang, tanggal 2 hari sebelum tanggal 1 itu, saya baru pulang dari Bali itu. Kan dari karantina mandiri ya, isolasi mandiri. Tiba-tiba ada telepon dari DPP Ampuri itu pada subuh tanggal 31.
Putus-putus ya? Putus-putus nggak? Putus, agak putus-putus. Mungkin dekat-dekat wifi ada. Justru wifi-nya agak ini, makanya pakai Tata nih. Jadi ini udah kayaknya udah mulai agak lancar. Jelas nggak? Udah mulai agak lancar kayaknya. Jadi tanggal 31 subuh itu, tanggal 31 subuh saya dikontak nih sama orang DPP Ampuri. Pak Zaldi, besok terbang ya ke Saudi. Itu subuh tuh 31. Jam berapa? Jam 11. Wah, saya bilang, saya belum swab gitu kan, belum PCR segala macam. Nah, akhirnya pagi itu juga saya swab. Lalu kemudian menariknya, itu karena sangat mendadak, saya nyebutnya ini umroh Sangkuriang. Hari ini diminta, besok udah harus jadi tuh. Roro Jonggrang kali, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang apa Sangkuriang? Roro Jonggrang, Sangkuriang mah ya. Akhirnya Durakam orang tua. Roro Jonggrang yang bikin candi. Iya kali ya. Iya. Terus? Waktu ada kisah itu kayaknya saya belum lahir. Belum lahir. Bang Ali mungkin benar. Jadi nah, udah gitu apa bisa namanya? Bang Zaldi bisa tiba-tiba dapat Bang Zaldi yang ditunjuk untuk besok berangkat umroh. Enak banget itu ya. Iya, jadi gini Bang Ari. Saya dapat kabar itu tanggal 31. Tanggal 1 harus berangkat, oke. Padahal planning saya berangkat itu tanggal 8. Tanggal 8 November berangkat itu. Tapi ternyata tanggal 1 Saudi mengumumkan harus ada yang berangkat, dan itu pesawat dikirim langsung dari Saudi ke ke Jakarta, karena memang pesawatnya pesawat Saudi Arabian Airlines yang bisa masuk. Lalu krunya juga masih orang Arab semua, nggak ada orang Indonesia. Biasanya kalau kita naik Saudi kan ada kru orang Indonesia, ini nggak ada. Jadi orang Arab semua. Nah, habis itu yang menariknya, visa dan tiket saya itu baru keluar H-3 jam sebelum terbang. Masya Allah. Jadi, terpilih emang. Jadi saya udah di bandara, itu tiket dan visa belum ada. Ini di sini gabung sama kita kayaknya ada Bu Ita yang bantuin ngurusin. Apa namanya, pas 3 jam sebelum terbang tuh tiket dan visa belum ada. Sampai akhirnya saya nemenin Pak Dubes Saudi Arabia di gate keberangkatan gate 8. Lalu nemuin ada orang Kementerian Agama, ketemu juga dengan Direktur Utama Angkasa Pura karena itu umrah pertama gitu kan. Sampai di saya dalam itu saya nggak bawa paspor. Paspor saya masih di luar. Jadi saya masuk ke dalam gate, ke dalam itu, saya bisa tanpa paspor, saya juga nggak ngerti gimana caranya, saya bisa masuk ke dalam tanpa saya ada paspor, sampai saya bawa boarding pass dan lain sebagainya. Baru ketika di dalam saya diumumin, nih visa keluar nih, tiket keluar ya. Saya keluar, lari-lari itu ke itu, dan akhirnya alhamdulillah terbang. Nah, sampai di cabin saya terenyuh juga bahwa bahkan sampai di sini gitu ya. Saya terenyuh juga bahwa ya Allah, saya ini banyak dosa tapi Engkau masih undang ke sini gitu ya. Nah, jadi begitulah kira-kira skenario Allah, Bang Ari. Jadi banyak orang tuh yang bilang, wah saya nggak punya uang nih, gimana caranya bisa umroh. Jadi kita punya penelitian kecil-kecilan di para pengusaha umroh ini, bahwa 70% orang yang berangkat umroh itu dibayarin orang lain. Iya, benar itu. Jadi apa namanya, ungkapan bahwa kita umroh bukan karena uang kita kan? Bukan. Jangankan orang yang nggak punya uang, orang yang miliarder aja, orang punya kekayaan puluhan miliar, ratusan miliar juga banyak ini bayarin orang lain. Masya Allah. Ada juga makanya orang punya banyak uang, belum tentu dia bisa berangkat umroh atau nggak dikasih niat sama Allah untuk berangkat umroh ya. Tapi nggak kepikiran sama sekali. Itu dia. Jadi makanya itu yang buat saya berpikir bahwa ya kalau Allah udah undang, apa yang kita kira nggak mungkin itu, inama amruhu idza arada syai'an yaqulalahu kun fayakun gitu. Kalau Allah bilang nggak berangkat gitu, lu banyak dosa lu datang ke Ka'bah minta doa, minta ampun di Ka'bah, ayo lu kamu banyak dosa. Nah, akhirnya kita nyampe di sini, saya juga bingung gitu ya, bisa secepat itu gitu. H-1, H-3 jam kita, H-1 saya swab, padahal itu baru 2 hari pulang dari Bali itu, saya udah ngeri juga swab saya positif kan. Tapi alhamdulillah negatif. Tanggal H-3 jam sebelum keberangkatan kita baru keluar tiketnya, dan itu sempat delay. Jadi menariknya, Saudi Arabia ini hanya membuka untuk umroh perdana ini 2 negara aja, Bang Ari. Mana aja tuh? Indonesia dan Pakistan.
Indonesia dan Pakistan. Oh, Masya Allah. Nah, Indonesia dan Pakistan ini yang dibuka sama Saudi Arabia. Tapi menariknya lagi, Indonesia itu pertama ditargetkan itu terbang sekitar 370-an orang. Nah, qadarullah di hari keberangkatan, dan seharusnya Indonesia landing pertama di Jeddah sebelum Pakistan landing. Cuman qadarullah karena ada masalah visa kemarin, jadi 2 jam itu delay. 2 jam delay. Lalu kemudian akhirnya yang landing duluan adalah Pakistan. Dan kemarin Pak Konjen Jeddah di sini menyatakan bahwa Indonesia itu 228 plus 83 yang baru terbang tanggal 3 November kemarin. Sedangkan Pakistan itu cuma 38 jamaah. Artinya Saudi Arabia memang sangat memprioritaskan jamaah Indonesia untuk bisa jadi yang pertama mencoba umroh new normal. Oh, ini trial ya, jadi? Iya. Jadi kalau ada orang bilang Indonesia mana mungkin bisa berangkat umroh, orang kasusnya masih 4.500, masih tinggi sekali gitu kan. Nah, tapi kenyataannya Indonesia lah yang diberikan kuota awal untuk itu. Nggak ada negara lain yang dapat kuota ini kecuali Indonesia dan Pakistan. Dan jumlah jamaahnya, Pakistan tuh hanya 10% dari jumlah jamaah yang diberikan kepada Indonesia di keberangkatan umroh perdana ini gitu. Waduh, keren banget ini. Tapi Mas Jaldi sebenarnya nih, kalau 2 atau 3 minggu sebelumnya kepikiran nggak tanggal 31 kemarin itu berangkat umroh? Saya sejujurnya dari awal bilang sama semua orang kayaknya Indonesia kebagiannya Januari. Waduh. Gitu. Tiba-tiba ditelepon tanggal 31 besok berangkat. Waduh, ya Allah. Iya. Saudi Arabia itu kan buka flight internasional tanggal 1 November. Oke, itu saya tahu. Tapi rasa-rasanya kok dengan kondisi, saya juga termasuk yang berpikir tadi, kok rasa-rasanya dengan kondisi gini Indonesia, rasa kayaknya Januari deh setelah vaksin ada gitu. Setelah vaksin, kan vaksin COVID ini kan mirip kayak meningitis gitu Bang. Jadi meningitis ini kan sampai sekarang masih ada. Tapi kan kita kalau mau berangkat umroh harus disuntik vaksin gitu kan. Nah, saya pikirnya juga kan gitu. Nanti kalau udah ada vaksin keluar baru kita bisa lancar umroh. Nggak taunya 1 November diumumkan bahwa ayo berangkat. Tanggal 31-nya diumumkan, tanggal 1 berangkat. Itu benar-benar istri sampai bingung. Saya habis sholat subuh tuh saya bilang saya mau swab karena harus 7:30 di salah satu hotel di Jakarta. Istri saya bingung. Ini baru pulang dari Bali, nggak ada ngobrol apa-apa, nggak ada cerita apa-apa. Minta dipackingin buat umroh. Gitu kan, dia ngambek tuh. Emang ada apa gitu? Nantilah ceritanya kita swab dulu. Ya gitu. Istri kalau istri? Udah dengar enggak. Oh, jadi memang istri dipilih, orangnya benar-benar dipilih ya? Ya ada tawaran bisa yuk terbang besok, ya udah jalan. Kalau Allah udah manggil ya samina wa ta'ana, kita harus hadir. Ya Allah ya Rabbi. Ya itu dia ya, seperti ungkapan kita tadi ya. Kita berangkat umroh itu bukan karena uang kita, tapi karena amal kita ya. Jadi bagaimana Allah, kita kasih alasan aja ke Allah kenapa kita yang harus dipilih untuk bisa berangkat umroh. Waduh, ya Allah ya Rabbi. Iya. Di sana gimana kondisinya gimana? Iya, di sini kondisinya kita di karantina memang. Berapa hari baru bisa ke Masjidil Haram 3 hari awal. Lalu kemarin kita umroh. Oh, udah umroh? Udah habis nih kepala. Ini udah tahlul ya. Ya. Terus hari ini dan besok masih di karantina lagi di hotel. Nah, tapi kita juga sholatnya kan terhubung ke Masjidil Haram karena soundnya kan masuk ke dalam kamar gitu. Dan semua itu bagi jamaah Indonesia dan Pakistan semua dilokalisir di kawasan Jabal Umar. Jadi kalau Bang Ari tahu Hotel Darut Tauhid, di belakangnya itu ada Hilton Suite. Nah, disitulah kita diisolasi, dikumpulkan. Lalu jalur masuk ke Masjidil Haram juga ada jalur khusus di pintu 79. Kita benar-benar dikawal. Pemerintah Saudi alhamdulillah baik sekali menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan kita bisa umroh dengan aman, nyaman, dan tidak beresiko gitu ya terpapar virus COVID ini. Bang Jaldi mau tanya nih, misalnya ketahuan pada saat karantina 3 hari dia nggak mematuhi gitu, mau keluar jalan-jalan, itu ada hukuman nggak? Nggak. Kemarin kan sempat heboh ya soal itu ya.
Tapi kalau kita lihat sebenarnya gini Bang, kemarin kan kita dibawa tuh ke Tanim kan, ke Masjid Aisyah. Ya kita lihat di jalan di Mekah ini udah kayak Jakarta juga, udah new normal, orang udah berhamburan di jalan, orang udah apa nggak ada orang apa namanya bisa bebas aktivitas gitu. Cuman karena kita orang asing gitu, jadi kita diisolir karena ini kan Saudi lagi mau tes SOP, mau coba aplikasi SOP-nya yang mereka buat untuk new normal ini kayak gimana gitu. Jadi kita diisolasi di Hilton Suites sama di Conrad. Lalu kemudian semuanya benar-benar dikawal. Jadi bus itu yang tadinya biasanya 50 seat, sekarang cuma bisa 20 seat. Jadi nanti di bagian kanan dan bagian kirinya aja yang bisa dipakai. Gitu kira-kira. Nah, sekarang begini, kondisi haram pasti nggak seperti biasanya. Yang biasanya kalau kita lihat gitu, untuk mungkin yang belum pernah umroh gitu, atau yang umroh sekalipun ya, itu orang kalau jam sholat itu tumpah di Masjidil Haram itu bisa sampai 1-2 juta orang, gitu kan, pack gitu. Dan ya, kalau menurut saya memang ini keajaiban yang saya sendiri ketika ngelihat di Masjidil Haram itu makin kuat rasa apa namanya, rasa kebesaran Allahnya itu gara-gara 1 juta orang ini nggak saling kenal. Mereka nggak tahu bahasa masing-masing, bahasanya beda-beda. Tapi ini gerakannya udah riuh sana segala macam. Tapi hanya dalam waktu 1-2 menit bisa baris rapi hanya dengan 1 komat. Jadi menurut saya nggak mungkin manusia yang merancang itu semua. Udah pasti ini Allah ya. Biasanya kalau jutaan tentara yang jago baris berbaris ngumpulin jadi baris rapi aja butuh 1-2 jam kalau 1 juta 2 juta orang tanpa koordinasi. Ini pasti rencana Allah. Nah, sekarang ngelihat bagaimana kondisi sekarang kan dibatasi. Ngelihatnya Mekah jadi apa namanya di haram itu jadi agak sepi atau bagaimana tuh? Iya, kalau di Matof memang sekarang yang boleh masuk ke Matof itu tempat lintasan tawaf itu hanya yang berihram saja yang memang udah dapat jatah untuk bisa umroh. Jadi kan kalau penduduk asli Saudi sekarang itu kan mereka bisa masuk ke Masjidil Haram untuk umroh ke Matof tempat tawaf itu hanya karena mereka sudah mengisi aplikasi namanya Itmarna. Nah, jadi orang-orang yang udah ngisi aplikasi itu yang sudah dijadwal oleh aplikasi itu bisa masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh gitu. Nah, jadi itu memang kelihatan sepi sekali karena kita tuh umroh tuh harus ngelewatin garis gitu. Jadi panduannya tuh kita harus ngelewatin garis gitu. Nah, kita harus lewat garis itu. Memang agak bebas sedikit di ini di Mas'a di tempat sa'i itu memang agak bebas. Tapi kalau untuk tawaf Saudi sepertinya sebagai simbolisasi bahwa ini adalah kesakralan yang harus dia jaga gitu. Makanya kita nggak boleh megang Ka'bah, nggak boleh mendekat, ada baris yang jadi ada petugas-petugas tuh yang memastikan bahwa orang itu nggak boleh keluar jalur, harus masuk ke dalam jalur lintasan tawaf itu. Oh gitu. Jadi memang ada aplikasi khusus yang membatasi orang untuk untuk masuk. Umroh. Nah, untuk maksudnya untuk umroh. Sholat berjamaah juga dengan ada aplikasinya juga. Oh, berjamaah juga ada aplikasinya juga. Nah, dibatasi berarti berapa orang tuh untuk masuk haram? Kalau saya tidak salah itu 20.000 per harinya masuk ke Masjidil Haram. Dan benar-benar kita tuh disambut banget. Jadi jamaah Indonesia tuh benar-benar disambut. Kita masuk ke Masjidil Haram, ada kameramen. Masuk ke Masjidil Haram, dibagikan zam-zam. Karena sekarang keran zam-zam di masjid kan nggak ada, Bang Adi. Tutup keran. Oh gitu? Jadi pas kita masuk tuh ada detektor. Enggak, pakai gelas. Cuman si petugasnya itu nembakin, apa namanya itu, air zam-zamnya gitu. Gitu. Jadi kita gitu masuk disambut dengan ahlan wa sahlan Indonesia, terus kemudian diberikan zam-zam, ada kameramen lengkap, orang nunjukin jalan nih, jalan ke sini, jalan. Jadi kita tuh benar-benar dimuliakan. Makanya saya sih bersyukur ya alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia tuh begitu menghargai, begitu mencintai, begitu menyayangi jamaah dari Indonesia. Udah kita diberikan kesempatan paling pertama, mestinya kita duluan yang landing, tapi kalau Allah karena ada masalah visa, jadi Pakistan duluan yang landing dari kita. Nah, lalu yang kedua, jumlah jamaah Pakistan tuh cuma 10% yang sekarang diizinkan masuk. Dari 311 jamaah Indonesia, mereka cuma 38. Satu pesawat itu. Dan pesawat itu dikirim langsung dari Saudi.
kan Bang Ari mungkin tahu hitung-hitungan bisnis pesawat ya. Sekali terbang itu kan miliaran dia. Iya. Dan ini pesawat dikirim khusus dari Saudi Arabia untuk jemput jamaah Indonesia. Lalu lalu apa namanya kembali lagi dikirim ke Indonesia dengan pesawat khusus Saudi. Karena sekarang nggak ada maskapai lain yang bisa masuk ke Saudi kecuali Saudi Arabian Airlines. Garuda nggak bisa, Turkish nggak bisa, jadi nggak bisa umroh plus Turki dan lain sebagainya. Belum bisa. Oh, jadi memang ini mungkin karena treatment khusus kali ya untuk saat ini aja kali mungkin ya. Dan mungkin sekarang ini banyak yang jujur sih, yang kangen sih udah bukan jutaan lagi kali ya, semua orang yang kangen gitu. Orang yang udah pernah ngelihat Ka'bah, Bang, orang yang udah pernah menjatuhkan air matanya di depan Ka'bah, udah nggak akan mungkin nggak mau balik lagi ke sini. Iya gitu. Nggak akan mungkin. Orang yang udah ninggalin hatinya di sini itu udah nggak akan mungkin. Orang yang belum pernah ngelihat Ka'bah aja kangennya luar biasa begitu dia punya iman. Apalagi kalau dia udah ada di depan Ka'bah, dia pernah nangis di depannya, dia pernah tawaf jalan berdesak-desakan, orang lain sikut-sikutan, tapi kita nggak ada sakit hati gitu. Kalau kita di Jakarta kan senggol orang kan marah kita kan. Kalau di sini berdesak-desakan ratusan ribu orang di lintasan Ka'bah, mau baunya kayak gimana, kayak mau bentuknya kayak gimana, kayak kita nggak peduli. Karena apa? Karena ya saking dahsyatnya Baitullahil Haram ini gitu. Ya itu dia. Semua bisa. Mungkin bisa dibilang keajaiban dunia yang literally real ini sih sebenarnya, karena dibilang magnet, sebenar-benarnya magnet itu ya ini karena secara hati ya, ibaratnya kita tuh kalau udah kesana kayak pengen balik lagi gitu, udah pernah kesana paling yang dilihat juga kan sama aja gitu misalnya, tapi nggak tahu ya rasanya kayak kita baru berangkat Januari kemarin, tapi di pandemi itu jadi kangen lagi gitu. Jadi kalau kita rasain ya bagaimana semua orang berputar dengan berlawanan arah jarum jam gitu kan, kalau di ilmu fisika kalau berputar arah jarum jam secara listrik itu berarti kan tegang arusnya kan ke atas tuh, berputarnya barengan sama planet-planet juga muter berlawanan arah jarum jam. Kita kayak seperti pokoknya kita kayak kalau saya di sana tuh kayak ngeliatin banyak hal keajaiban-keajaiban yang rasa kayaknya itu setiap ketemu ngeliat langsung fenomena-fenomena yang saya rasa tambah kuat nih keimanan kalau orang ke Mekah ini ibaratnya. Teman-teman mungkin yang sekarang ini belum pernah ke Mekah nggak bakalan nyesel kalau akhirnya nanti datang ke sana gitu. Untuk yang udah pernah ke sana udah tahu lah rasanya kenapa bisa kangen. Nah, Mas Zaldi ini kan biasanya Mas Zaldi jejak iman ini selalu berangkat biasanya dengan dengan Ustadz Salim Villa nih. Salim. Ya kan? Iya, betul. Nah, kok kebetulan kadarullah yang berangkat Bang Zaldi, Ustadz Salimnya belum berangkat. Ini gimana ceritanya? Pasti beliau juga mau kan? Beliau memang masih diisolasi di Jogja ya. Memang gitu. Beliau masih banyak kesibukan di Jogja. Jadi memang urusan buka jalan itu urusan saya biasanya. Oh gitu, jadi udah aman, baru report aman gitu. Ya, urusan gelar karpet merah, protokoler, memastikan jalan tidak ada yang berduri, itu saya ada. Bang, beliau kalau udah aman semua baru jalan. Kalau ke sana nih, kalau misalnya berangkat ke mau umroh nih misalnya ya, itu berarti apa yang harus disiapkan nih Bang nih? Sekarang mungkin orang travel umroh kan juga belum tentu berangkat gitu, apalagi mungkin ibaratnya dengan kuota yang begitu rendah gitu, ibaratnya belum tentu semua gitu, dan mesti kemana, apa aja yang disiapkan selainnya pasti mental disiapkan dan juga kesiapan secara rohani kita siapkan ya pasti, tapi maksudnya secara real ya kita harus siapin apa, misalnya dari sekarang udah bisa mulai daftar atau belum, atau ini hanya percobaan atau bagaimana? Iya, jadi ini masih trial Bang Ari. Artinya secara sistem juga masih belum stabil, itu pertama. Yang kedua, memang masih trial ini, jadi belum begitu stabil. Nah, kita targetin sih mudah-mudahan harapan kita Desember itu udah bisa ada jamaah yang aman lah, yang stabil gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah
harus booking seat itu sekarang karena memang banyak peminat, banyak yang mau, tapi juga banyak yang masih takut-takut. Gitu. Masih banyak yang mau, masih banyak yang takut-takut. Nah, makanya memang harus booking seat untuk diamankan seatnya. Nah, lalu setelah itu baru H-1 itu harus masuk karantina di hotel yang ditunjuk oleh Saudi Arabia, lalu melakukan PCR test di sana. Nah, jadi tiket dan visa udah kita urus duluan nih, misalnya H-7 sebelum keberangkatan gitu ya. Nah, H-1 itu nanti di isolasi di satu hotel, lalu di PCR test di sana. Gitu. Jadi Saudi ingin memastikan bahwa yang masuk ke Saudi ini udah bersih gitu, nggak ada ini lagi. Dan juga lembaga provider yang nunjuk untuk swab testnya itu ditentukan langsung oleh Saudi Arabia. Tapi Gitu. jadi dengan ada limitasi jemaah, berarti kalau berangkat umrah harganya agak lebih mahal loh, atau gimana sekarang ini? Sebenarnya harga lebih mahal itu karena ada beberapa persyaratan kesehatan yang dilakukan, itu satu. Yang kedua, durasi kita lebih panjang, Bang Ari, di sini. Jadi 10 sampai 12 hari gitu perjalanannya. Karena ada karantina mandiri dulu, karantina dulu kan 3 hari gitu. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi itu yang buat lebih mahal. Plus juga nanti ada pajak yang 30%. Itu sih sebenarnya yang buat terkesannya lebih mahal. Tapi lagi-lagi Bang Arya, mohon maaf, kalau Allah udah panggil itu nggak ada lagi itu faktor-faktor. Benar. Jadi kalau kita sekarang mikir, aduh mahal banget ya umroh segala macam. Tapi kalau Allah udah panggil, berangkat lo, berangkat kamu gitu ya, diundang ke Baitullah, nggak ada yang bisa ngalang-ngalangin. Begitu banyak, saya ini kan fasilitator jamaah umroh Bang Ari, begitu banyak orang yang nggak jelas. Ada yang Raja Sabung Judi di Kalimantan, kemudian berangkat. Yang syukuran itu bukan dia, tapi keluarganya. Kenapa syukuran? Karena kok bisa orang Sabung Judi berangkat umroh gitu. Di sini dia cerita bahwa, oh iya saya di Indonesia tuh kerjanya sabung judi, mabok-mabokan segala macam. Setelah umroh ini saya mau taubat. Jadi ada aja cara Allah untuk manggil kita ke tanah suci. Nah, itu dia kita sih. Kita itu kan hamba Allah gitu kan. Kalau Allah udah perintahkan kita nggak mau, kita takut. Oh, saya takut COVID, saya takut segala macam di kabin pesawat. Gimana nanti 370 orang kalau ada satu suspek, kita terbang 9 jam di atas pesawat yang sama. Kemudian kalau saya tertular apa segala macam gimana? Semua ketakutan kita, semua ketidakberdayaan kita, kalau Allah bilang kun, fayakun. Waduh, benar kita banget. Kita nggak akan pernah bisa. Jadi umroh ini rezeki, Bang. Halo? Putus, masih ya? Putus. Tapi begini, Bang, emang ya, jadi benar. apa namanya, umroh ini, Bang Ari, ya rezeki. Jadi rezeki itu seperti halnya maut mengejar kita. Kita nggak akan mungkin bisa menghindar. Kita nggak akan mungkin salah pintu, itu rezeki masuk. Ya udah, sebagai hambanya ya tawakal aja gitu. Mau biaya tuh nggak usah dipikirin sama sekali. Betapa banyak miliarder yang dibayarin juga umrohnya. Gitu. Ya, jadi benar. Urusan umroh itu Allah yang undang, Allah yang mampukan, Allah yang jamu, Allah yang beri fasilitas, Allah yang udahlah. Banyak orang 80 tahun baru berangkat umroh, berangkat haji sebegitu beratnya. Pulang ke Indonesia, tadinya di Indonesia udah sakit-sakitan segala macam, begitu berangkat haji, Bali bisa pulang ke Indonesia dengan sehat walafiat. Jadi ini bukan urusan kita kalau di sini. Ini udah hak mutlak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya gitu. Ya, jadi ngerasa gitu, bahwa kita tuh nggak bisa sombong ya, maksudnya kita tuh nggak bisa bahwa dengan hanya kita punya uang kemudian ya nanti juga gampang bisa umroh-umrohan. Jadi sebenarnya kalau umroh itu Allah yang milih orangnya untuk bisa berangkat berarti ya. Jadi justru saya lebih banyak dengar cerita bahwa justru orang yang tidak mampu secara finansial itu bisa berangkat bahkan dengan treatment VIP gitu. Jadi ini kemarin habis juga live juga nih Mas Zaldi, sebelum dibukanya itu ada teman saya yang mukim di sana gitu. Jadi dia merasa kemudian kan di depan Ka'bah saya ngerasa di VIP kan katanya gitu. Padahal apa sih ini saya gitu.
Jadi dia mungkin pesan aja, ibaratnya bos itu bukan orang miliarder, tapi kok saya seperti di VIP kan sama Allah, bisa di depan Ka'bah jutaan orang, kok saya ngerasa di situ jelek. Jadi sebenarnya pada saat kita nggak terpilih itu kita ngerasa, aduh, semestinya apa ada yang kurang dari kita segala macam. Nah soalnya begini bang, waktu dulu pertama kali itu diajak ke Tanah Suci itu tahun 2009 gitu kan sama ibu saya bilang saya bilang kan waktu itu bilang 2005 diajakin 2004 2005 sama ibu saya diajakin, ayo berangkat umrah, nanti aja deh, saya mau berangkat ke Tanah Suci itu sama istri saya gitu. Bukannya ke pending, malah menikahnya disegerakan. Masya Allah. Masya Allah, udah gitu. Berapa tahun dalam pernikahan, kemudian kita ngerasa ya biasa-biasa aja, maksudnya baru kemudian 2016-2017 mulai belajar agama lagi segala macam, tiba-tiba dapat hadiah umroh 2018, orang ngasih endorse, Masya Allah. Akhir tahunnya diajak sama Ustadz Adi. Jadi ibaratnya Allah nih ngasih hadiah, saya kalau bayar mampu sebenarnya. Tapi Allah tuh ngasih hadiah, ya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin kepengen umroh dan merasa kayak, aduh saya mampu nggak ya untuk bisa berangkat, Allah yang mampu ini ya bang ya. Iya, termasuk haji bang Ari. Banyak yang berpikir, aduh saya haji itu daftar sekarang 25 tahun lagi. Yang penting daftar dulu. Urusan berangkat sampai sini atau enggak Allah udah tahu kok. Itu tintanya udah kering di Lauhul Mahfuz. Kita nggak punya intervensi, nggak bisa intervensi apapun, gitu. Nah ada juga yang sedih kan karena yang bisa berangkat umroh cuma 18 sampai 50 tahun. Nah, terus? Jadi ini ada yang menarik nih, Bang Ari. Ada filosofi menarik bahwa kita pernah dengar cerita Ashabul Kahfi kan. Ashabul Kahfi ini kan ibadahnya itu punten-punten cuman tidur. Iya benar. Tapi Allah muliakan dengan dimasukkan ke dalam Quran ceritanya. Masya Allah. Gitu. Nah kadang-kadang ada amal ibadah yang mesti kita kerja keras, kita mesti umroh, mesti tawaf, mesti sa'i, kan capek kan, mesti sa'i terus naik pesawat 9 jam dari Indonesia ke Saudi segala macam. Tapi ada yang mendapat semua keberkahan itu, semua nilai-nilai itu hanya dengan ridho pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dia tawakal aja, Allah kalau tentukan ini hamba sebagai hambamu ya manut aja, nurut. Jadi banyak yang sedih, tapi ya mudah-mudahan sedihannya kalau dia ridho, dia ikhlas, insya Allah nggak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bang Ari. Ya Allah ya Rabb. Jadi memang untuk teman-teman semua yang mungkin nanti dimudahkan untuk berangkat umroh. Nah, balik lagi dulu Bang Zali, kalau teman-teman ini mau berangkat umroh dengan jejak imani, caranya gimana Bang? Ya bisa langsung klik link di bio aja, nanti chat dengan tim sales jejak imani. Oh, maksudnya ini di IG-nya jejak imani ini langsung klik linknya aja. IG jejak imani. Ya bisa klik link di bio, nanti ada pilihan chat dengan sales, nanti bisa langsung hubungin di situ. Oh gitu. Dan juga teman-teman jejak imani ini, teman-teman mereka ini bahkan mungkin teman-teman belum mau berangkat, mau ngobrol dulu juga boleh, konsultasi juga boleh ya, Bang Zali. Waduh, sebenarnya gini kalau saya tuh Bang Ari, saya tuh gini di jejak imani, saya tuh nggak ngoyo gitu ngejar jamaah gitu ya. Saya tuh punya keyakinan bahwa Allah tuh udah mau berangkatin hamba. Tapi yang paling penting adalah kita bisa melayaninya dengan baik atau tidak, gitu. Jadi misalnya Bang Ari nyuruh saya, Zal, tolong jemput tamu saya ke Soekarno-Hatta ya. Nih saya kasih uang 20 juta. Kamu layani dia, jangan sampai dia kecewa. Oke siap Bang Ari. Sampai saya di Soekarno-Hatta, terus saya bilang saya jemput dia dengan mobil yang jelek gitu ya. Karena saya kurang-kurangin, terus saya ambil keuntungan yang nggak rasional. Lalu kemudian saya bilang sama dia, Bu, saya sama Pak Ari nggak dikasih ongkos Bu, tolong kasihin saya lagi dong. Intinya si orang ini dikerjain lah gitu. Nah kira-kira Bang Ari marah atau enggak tuh digituin? Sekarang emosi gitu. Tamunya Bang Ari saya kerjain, kira-kira Bang Ari marah atau tidak? Marah lah pasti. Nah apalagi tamunya Allah kita kerjain. Ya Allah, benar juga ya. Tadi saya bilang sama Bang Ari bahwa Allah yang undang mereka, Allah yang mampukan mereka, Allah yang kasih fasilitas mereka, Allah yang melayani mereka, Allah yang kuatkan mereka menjalaninya.
Lalu kemudian ketika fasilitator itu melakukan kezoliman dengan ngerjain jamaah dan segala macamnya, gimana kebayang marahnya Allah sama kita. Ya Gitu. Allah. Jadi memang Jadi itulah yang jadi filosofi dari jejak imani, kita ingin melayani sebaik-baiknya. Kita nggak peduli berapa nanti yang Allah kasih sama kita. Yang penting ketika kita dihisab, kita bisa jawab, ya Allah, Engkau mengamanahkan sekian ribu jamaah pada jejak imani, hamba berupaya memberikan yang terbaik, maka terimalah amal ibadah pelayanan hamba pada tamu-tamumu ini. Itu aja yang jadi niat kita. Masya Allah, Masya Allah. Jadi biarlah Allah yang nyukupkin aja ya. Jadi orang bilang take and give, jejak iman ini give aja ya. Ntar biar Allah aja yang ngatur seperti apa. Iya, karena kita tuh kan pelayannya Allah aja, pelayan tamu-tamunya Allah. Kita tuh cuma budaknya Allah jatuhnya ya. Apa aja dia minta kita lakuin. Oh, Bang Zaldi ini ada temennya nih, Kak Wendra nih. Siap, Bang Kawe. Kak Wendra tuh, Om Kawe deh. Om Zaldi sehat-sehat terus ya. Waduh. Amin. Udah jadi pejabat Bang Kawe sekarang. Makanya gitu kan, udah jadi pejabat, kirain udah lupa sama kita gitu kan. Udah, waduh. Iya, alhamdulillah masih ingat. Bener-bener. Nah, siapa tahu kita bisa umuran bareng kan sama beliau. Amin, nah, amin, ada banyak juga mungkin teman-teman yang sekarang ini tadinya ngerasa cuma ngimpi bisa umroh. Banyakin doanya, insya Allah bisa berangkat sendiri. Apapun caranya Allah yang punya, yang ngatur gitu ya. Soalnya gini, Mas Zaldi, kalau saya tuh ngelihat duduk diem di Masjidil Haram aja, itu hikmahnya itu ibaratnya kayak kita dapat sesuatu fakta yang mind blowing menurut saya. Jadi ibaratnya gini, kayak tadi tuh ngomongin qomat aja ya. Nggak di Haram, nggak di Nabawi gitu. Contohnya kayak sa'i itu ya ke Safa Marwa gitu kan. Safa Marwa itu kan wajibnya ke Safa Marwa. Kemudian kita sunnah untuk minum air zam-zam. Nah di situ justru malah kalau kita dengar kisah dari Siti Hajar dulu bahwa untuk mencari air zam-zam beliau tuh bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwa. Nah, di sini kelihatan bahwa yang wajibnya itu adalah yang usaha mencarinya. Ikhtiarnya ternyata. Dan ketika dapat air zam-zamnya itu adalah sebuah sunnah, bonusnya gitu. Jadi di sini kayak pendidikan buat saya. Jadi tadinya kan saya mikir, ngapain sih saya susah-susah begini sih gitu. Kan dulu cuma buat cari air doang. Akhirnya mikir, oh jadi Allah sebenarnya nyuruh kita itu ikhtiar dan usaha nggak taunya. Nanti bonusnya entah keluar dari mana, Allah yang ngatur. Ya Allah ya Rabb. Jadi kalau di Masjidil Haram tuh cuma duduk aja, kadang-kadang kita, ya Allah bener juga, ya Allah iya juga. Jadi kayak itu makanya kita menatap Ka'bah aja itu berpahala ya di sana ya. Berpahala, iya berpahala, Masya Allah. Mudah-mudahan yang nonton sekarang followersnya Bang Ari juga Allah karuniakan kesempatan untuk bisa umroh ke depan, bermunajat di depan Ka'bah bersama-sama insya Allah. Loh ini Bang, ada nih kayaknya bekas jemaahnya nih. Banyak sekali hikmah dan itu dan saya menjadi saksi amanahnya. Masya Allah. Menjalankan amanah menjadi tamunya Allah. Semoga saya diberi kesempatan kembali untuk ikut umroh dengan jejak imani ini dari Fitri. Mudah-mudahan kesaksiannya juga jadi kesaksian di Yaumul Hisab nanti ya, insya Allah. Amin ya Rabb. Bang, ini kalau kita buka pertanyaan boleh nggak nih? Boleh, dengan senang hati. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan monggo aja silahkan ditanyakan ya. Apapun pertanyaan mengenai situasi sekarang, kondisi yang ada di Masjidil Haram atau juga di Mekah, berhubung udah ada ternyata kita yang udah bisa punya kesempatan diizinkan Allah untuk bisa ada di sana gitu ya. Nah untuk kembali mengenai Masjidil Haram nih luar biasa banget nih. Kalau kan orang nanya kalau kentut pakai sarung dosa nggak? Tetap aja. Maaf ini Bang, follower. Nah, kalau misalnya salah satu yang bikin saya dapat hikmah juga gini, Mas Zaldi. Saya tuh lagi sholat waktu itu kalau nggak salah di rooftop, gitu. Paling enak kalau subuh di rooftop tuh kan. Betul. Kita tahajud berjamaah juga jadi kemana di rooftop, betul. Nah, gitu kan, ngelihat ke Ka'bah. Kita kan ada tahajud berjamaah di rooftop ya. Nah, ngelihat ke bawah itu jutaan orang gitu kan, ketika ngelihat pada ini orang ibaratnya satu-satunya tempat di dunia yang saya pikir
didatangi orang, jutaan orang per hari gitu. Ini cuma satu tempatnya, nggak ada lain. Tempat dimanapun tuh nggak ada yang betul. Yang nggak ada tempat pariwisata yang bisa menyaingi Haramain, itu nggak ada. Nggak ada. Okupansi paling tinggi nggak ada. Nggak ada. Masalah hati soalnya. Ini kalau mau apa namanya, bikin kebesaran Allah ya ini gitu. Jutaan orang tiap hari datang nggak habis-habis. Nah di sini saya mikir, karena saya juga punya kantor event organizer kan, bagaimana saya juga ngeliat saya dulu ngerjain konser penyanyi luar negeri yang datang rencana 20.000 orang, itu bisa meeting 6 bulan untuk koordinasi mana koordinasi flow dari 20.000 orang yang akan datang untuk ikut nonton gitu. Kita ngatur hijrah capacity buildingnya itu 10-15 ribu aja, kita meetingnya berminggu-minggu. Konsernya 2 juta orang 5 kali sehari. Jadi ibaratnya kalau saya mikir ini IO terbesar di dunia. Betul. Dan setiap hari nggak ada putus-putus kecuali pas pandemi ini aja. Bener. Waduh. Nih, kita juga mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk, teman-teman. Nah, ketika ke Madinah, apakah akan dikarantina lagi? Nah, akan dikarantina lagi juga nggak, Bang Gali? Saya nggak bisa jawab sekarang. Nanti kita jawab di Madinah. Karena bener-bener saya Bang Ari ya. Jadi kan biasa gini, kalau kita ngelain tamu Allah kan nanya kan, itinerary-nya mana Pak? Itu kan semua harus kita siapin detail-detailnya gitu kan. Nah kalau berangkat sekarang tuh saya bener-bener bingung juga saya harus nyarinya kemana. Karena yang dibilang, pokoknya 7 hari Mekah, ini Madinah, oke siap jalan. Jadi karena mereka juga masih trial, jadi mereka juga sepertinya belum punya guidance yang fix gitu. Arahan-arahan yang fix itu belum pasti, belum tentu juga. Karena ini ada grup pertama banget. Jadi memang itu artinya kalau orang Saudi kan dia bisa umroh bisa balik gitu kan, ya. Bener-bener trial juga di sana ya? Iya, ini umroh uji coba, makanya yang berangkat banyak owner travel juga, gitu. Benar-benar uji coba, mereka menguji coba kita. Makanya ini ada karantina, nanti kemudian kita boleh umroh, setelah umroh dievaluasi ada nggak dampak pandemi, karena saya merasa Saudi Arabia ini sangat ingin menjaga izah Ka'bah Al-Musharrafah ini. Kalau saya mau bilang nih Bang Ari, Saudi Arabia itu 3 bulan yang lalu dia jumlah kasus COVID-nya itu di angka 4 ribuan sama kayak Indonesia. Nah tapi alhamdulillah sekarang tinggal 10%, sekitar 400-an kasus lah gitu. Dan di Mekah ini termasuk lebih rendah daripada di Madinah. Tapi di Mekah ini ketatnya luar biasa. Gitu. Saya merasakan memang kehadiran negara Saudi Arabia di sini tuh luar biasa, dan mereka melayani kita dengan baik, mereka memfasilitasi kita dengan baik. Kita ini di sini hanya boleh hadir di hotel bintang 5, Bang Ari. Oh gitu. Jadi hotel yang kecil ini 3 bintang nggak ada, bintang 3 Melati itu nggak dipakai. Bintang 4 aja kayaknya belum ada yang beroperasi. Kemarin saya keliling tuh habis umroh kan ke Sofwa itu udah tutup. Yang dipakai adalah hotel bintang 5 yang baru, Jabal Umar ini, di hotel baru di Jabal Umar. Jadi ya memang mereka melayani kita luar biasa. Bus yang dikasih bus yang paling baru gitu. Lalu kemudian petugas kesehatan juga, kemarin kita sebelum umroh di swab tes lagi kita sebelum umroh gitu ya. Nah itu mall ya, kayak gitu. Ini apa? Mallnya tutup. Mallnya tutup ya? Yang buka cuma barbershop. Ya, yang buka cuma barbershop sama 1-2 toko makanan lah. Gitu. Tapi Bin Daud nih buat emak-emak yang senang tawaf di Bin Daud, setelah tawaf di depan Ka'bah, nah tutup. Waduh, tapi memang sebenarnya sih wahana-wahana itu juga termasuk menarik. Oh, tapi yang jual-jual di pinggir itu masih ada ya? Enggak, karena kan nggak ada jamaahnya. Oh, nggak ada ya? Waduh, tapi sebenarnya jamaah dari ini aja. Jamaah dari Saudi aja. Dari Saudi aja. Jadi total dalam sehari itu cuma sampai 20.000 jemaah, teman-teman tadi ada yang nanya kayaknya. Betul. Nah, kalau masa pandemi ini apakah ada city tour? Nggak ada. Gini, saya harus jelaskan. Jadi gini, aturan dari pemerintah Saudi Arabia tidak melarang adanya city tour. Gitu. Tapi di masa trial ini kita tidak ada program city tour gitu. Nah, terkait nanti ke depannya, bulan depan, Januari, Februari, Maret, dan lain sebagainya, nanti bisa mungkin ada city tour, mungkin. Gitu. Karena pemerintah Saudi Arabia itu sangat strict
dia tuh kalau buat satu peraturan, ya udah jalan, nggak boleh ada yang interupsi. Nah, jadi sebelum dia mengeluarkan keputusan, dia akan riset detail, riset sevalid mungkin yang bisa dia riset, lalu kemudian dia akan terapkan dalam peraturannya dan nggak boleh ada yang interupsi lagi. Itu kalau Saudi caranya. Saklek ya? Makanya kita tuh benar-benar saklek dan jadi di situ juga kita merasa negara tuh hadir gitu, bahwa nih swab nanti kemudian kalau ada kasus positif begini treatmentnya segala macam SOP-nya jelas dan semua sudah terdigitalisasi bang. Jadi waktu lockdown kemarin mahasiswa Mutoif di Jakim ini kan rata-rata mahasiswa S2 S1 di Madinah. Mereka itu harus diam di rumahnya. Lalu kemudian ketika mereka mau makan, mereka atau mau beli apa, mereka tinggal order via aplikasi. Gitu. Oh, jadi gitu. Sudah terdigitalisasi ya. Jadi Mas Zali kalau misalnya udah pernah umroh sekali, misalnya datang nih, kita sekali umroh masih boleh umroh lagi nggak? Nggak boleh. Untuk yang new normal ini, umroh hanya sekali. Nanti sholat berjamaah di masjid boleh, tapi tidak boleh lama. Kalau dulu kan kita bisa tilawah di masjid, bisa tidur gitu kan, bisa tidur di hotel, itikaf lah bahasanya, itikaf di masjid. Nah itu sekarang tidak boleh. Jadi sholat, oke, setelah sholat kembali gitu. Oh, jadi pokoknya cuma boleh sholat wajib aja, tapi nggak di depan Ka'bah berarti ya? Ka'bah karena buat tawaf berarti kan? Buat tawaf. Hanya khusus umroh yang mau umroh aja masuk ke matof, ke tempat tawaf gitu. Umroh rooftop boleh ya? Rooftop nggak ada aktivitas kecuali itu yang bersih. Oh iya, kosong rooftop ya? kosong tuh. Kosong ya? Benar-benar. Ya karena memang jamaahnya juga nggak ada. Artinya mereka dilokalisir di lantai satu semua Bang Ari. Mereka dilokalisir di lantai satu semua. Oh gitu. Soalnya rooftop ini spot-spot gimana ya? Spot. Iya. Kita tuh kayak nangis di sela-sela pagar sambil lihat Ka'bah gitu. Biasanya rooftop tuh enaknya gitu tuh. Aduh, kangen banget deh. Tahajud di atas kan nikmat tuh kan. Sambil tahajud, sambil angin sepoi-sepoi, sambil ngelihat langit. Blank kan di Haramain ini kan awan tuh kan kalau mau hujan aja. Kalau nggak hujan kan benar-benar blank bersih langitnya gitu kan. Kayak plus gitu ya kan. Dan di situ teman-teman yang mungkin belum pernah berangkat ke sana, kalau di rooftop itu apalagi kalau subuh itu kita bisa lihat langit dari gelap menuju terang, itu prosesnya kita lihat dan kita tuh kayak bisa ngelihat Ka'bah dari atas. Di situ kayak ngomong langsung sambil bisa berbes semua itu sambil ya Allah saya gini-gini pokoknya di situ bisa tempat curhat gitulah ya, bikin orang kayak kangen. Makanya ketika saya tadi tanya itu bagaimana keadaan rooftop, karena memang ada satu spot khusus yang biasa kita di situ khusus ini besok kesini lagi gitu kan. Setiap orang pasti punya spot khusus, spot yang biasa udah jadi nyaman gitu di situ, tapi belum bisa ya. Aduh, ini banyak banget ini yang kangen dan rindu untuk bisa balik lagi ke Baitullah. Nah, misalnya nih Bang Zaldi, ada rooftop juga jadi menarik Bang Ari, karena orang itu kan aktivitas di lantai 1, 2, 3 gitu. Nah, rooftop tuh kan biasanya buat pengajian, memang buat orang yang pengen nyantai, pengen ngopi sore apa segala macam gitu. Tapi aktivitas bergeraknya kan semua di lantai 1, 2, 3 biasanya. Gitu. Makanya itu lebih terasa nyaman. Nah ini ada yang tanya nih, kalau sholat jenazahnya ada nggak jadinya tuh? Biasanya kan habis sholat itu ada sholat jenazah. Ada masih ya? Ada. Jadi kalau kita habis sholat, itu selalu kan ada sholatul amwat, wa tifli, kayak gitu. Jadi Saudi Arabia ini, dia tidak melakukan sholat gaib, kecuali memang orang yang terkenal gitu. Jadi misalnya pimpinan negara, negara mana, misalnya presiden negara mana yang wafat, baru mereka melaksanakan sholat gaib. Tapi kalau orang biasa saja, mereka nggak ada melaksanakan sholat gaib. Nah, kalau misalnya kita lagi sholat di sini, kemudian ada sholat jenazah, berarti jenazahnya memang ada. Jadi yang meninggal dibawa untuk disolatkan di Masjidil Haram juga memang ada. Waduh, beruntung banget tuh kayaknya disolatin segitu banyak orang tuh ya. Masya Allah. Mudah-mudahan saya sih niatnya, ya itu Bang Ari kan banyak yang takut gitu ya, mau umroh karena pandemi segala macam. Kalau saya jujur, wallahi ya, ini di Tanah Suci saya bicara. Kalau saya justru berharap saya bisa mati di sini. Ya bahkan Allah, saya berharap bisa meninggal di
Baki, kita bisa dimakamkan di Baki. Ya Allah. Di dekat makam Nabi Muhammad SAW. Jadi minimal ya Allah, kalau misalnya memang jenazah hamba bisa berdekat-dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita bisa satu surga dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang buat saya maksudnya nggak takut gitu ya, berangkat aja Bismillah. Semua qadarullah Allah kan wa masyafa'al gitu, semua yang Allah takdirkan yang akan terjadi. Yang saya pengen tuh gimana caranya saya bisa menjemput bahwa ya Allah saya pengen meninggalnya di masjid di Tanah Haram dan saya pengen dimakamkan di Baqi Al-Gharqad sehingga terjamin masuk surga. Apalagi kalau kita introspeksi banyak dosa, banyak maksiat yang kita lakukan, ya kita gitulah cara pintasnya buat masuk surga. Benar itu ya. Saya gitu. Ya walaupun belum tentu banyak dosa gitu ya. Kita yakin lah Allah denger lah gitu. Maksudnya setiap sholat pasti kita memilih tempat untuk meninggal itu di Tanah Haram, dan juga ya lebih khususan lagi kalau dapat kesempatan di Baqi kan seolah-olah hanya beberapa meter dari lokasinya Rasulullah SAW. Dan juga para sahabat itu dikuburkan di sana. Jadi waduh, itu katanya ketika di hari akhir nanti itu yang diangkat duluan kan. Waduh, kita keikutan kan enak banget itu. Didoain ribuan orang di tanah yang berkapitalisasi pahala gitu. Iya. Jadi ada yang menarik Bang Ari. Ada dulu seorang di kota Mekah yang begitu bencinya sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya, Bang Ari pernah nggak berniat membunuh Nabi? Meskipun nggak ketemu ya? Ya enggak lah. Pasti nggak mungkin kan? Gak Tapi mungkin. ini ada orang yang berniat membunuh Nabi Muhammad SAW dan begitu bencinya dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang jasadnya dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Dialah Umar bin Khattab. Ya Rob. Oh iya benar. Oh iya benar, beliau dulu pengen membunuh Rasulullah. Jadi kalau Umar, jadi kan sebelum dia mau masuk Islam itu kan beliau marah karena Nabi Muhammad SAW ini dianggap mengganggu kepercayaan nenek moyangnya. Makanya dia mau pergi menebas, udah ngusung pedang gitu. Tapi akhirnya ada ayat Toha itu kan, Toha mangzala di Tasco. Dari situ Umar bin Khattab masuk Islam dan jadi pembela yang luar biasa dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Kita yang nggak punya niat sama sekali membunuh Nabi Muhammad SAW, kita begitu mencintai, begitu dengar namanya kita bersolawat, rindu, ngelihat Ka'bah, Kubah hijau aja itu udah ya Allah, ya Rabbuna, ya Rasulullah kami rindu gitu. Masa iya nggak masuk surga itu Bang Ari? Ya Allah. Gitu. Masa iya nggak dapat tempat spesial di dekat Nabi Muhammad SAW? Kita yang begitu mencintai Nabi gitu. Lu kalau ngomongin Rasulullah tuh, waduh baper. Jadi ntar lama-lama kita baper. Tapi mungkin mudah-mudahan ini menjadi ya hujah kita lah. Suasana hati kita tuh akan jadi hujah kita sama-sama juga gitu. Apalagi ibaratnya orang sebenci dengan Rasulullah diberikan tempat yang mulia gitu ibaratnya kan. Jadi Allah, jadi pintu maafnya sangat besar sekali ya. Jadi Allah menyayangi orang yang salah tapi tahu kalau sedang merasa salah, orang-orang yang soleh tapi nggak pernah merasa salah. Jadi ibaratnya beliau tuh, kita juga ngerasanya mungkin ya semua, berarti sahabat-sahabat Nabi dulu semuanya tuh hijrah berarti ya. Dulunya mungkin adalah musuh-musuh Rasulullah, tapi ternyata berputar menjadi orang yang membela agama Allah, jadi pemimpin besar, jadi orang yang makanya besar. Kalau saya misalnya kita agak out of topic sebentar nih Bang Ari. Kalau misalnya kita lihat Presiden Prancis itu yang kepikiran sama saya marah gitu. Cuman saya pikir ini orang belum pernah kenal Nabi aja gitu. Iya benar, setuju. Makanya kalau dia udah pernah kenal Nabi itu nggak mungkin dia nggak mungkin bisa melakukan itu, membela orang yang menghina Nabi dengan alasan macam-macam lah. Ini kan kamu kan nggak tahu mukanya kayak gimana, kebebasan berekspresi segala macam, nggak mungkin kalau dia kenal. Iya benar. Itu kemarin saya sampai saya bikin vlognya adalah andai mengenal Rasulullah pasti orang jatuh cinta gitu. Orang yang mungkin kesengit ini karena belum tahu aja gitu sebenarnya. Makanya kita tuh ya ketika ketemu sama mereka, kita anggap ya mudah-mudahan suatu saat mereka akan kenal sama Rasulullah dan juga sempat waktunya bertobat ya. Masya Allah. Ya Rob. Waduh, banyak pelajaran nih ngobrol sama Bang Zaldi nih. Jadi ibaratnya banyak hikmah yang ada yang dari Austria nih.
Ayu Austria, Masya Alaika Allah, dari Masya Allah. Wina Austria hadir nyimak, Masya Allah. Kalau dari Austria mungkin ini kali ya, apa namanya, nggak ngantri kali kalau umroh kali ya, ngantri nggak ya, nggak tahu juga tuh. Tapi Oh kan ini enggak, yang jamaah kita banyak Bang Ari, dari Qatar, dari Jerman, dari Australia, segala macam. Jadi mereka ada yang ketemu di Mekah, di Saudi misalnya gitu. Kita proses karena paspor di Indonesia, kita proses di Indonesia lalu kita kembalikan dengan salah satu ekspedisi internasional. Mereka ketemu di sini, ikut umroh bareng Ustadz Salim banyak. gitu ya ya Kalau Mas. umroh nggak ada kuota memang, kecuali pandemi ini. Nah, ini ada yang bertanya nih, apakah masih disediakan tempat-tempat air zam-zam di Masjidil Haram? Oh, tadi udah dijelaskan ya. Jadi memang sudah Nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Cuma pada Nggak ada. petugas Semua untuk sekarang bawain. ini aja. Petugas. Bukan, Benar. ya itulah di apa namanya, di tembak gitu, apa disemprot gitu. Waduh. Dan kalau kita tahu teman-teman semuanya, ya kembali lagi di haram. Saya ngelihat air zam-zam aja, saya ngerasa ini Allah kebesaran Allah lagi gitu. Air zam-zam ini jemaahnya penuh banget, airnya nggak pernah kurang. Jemaahnya sedikit, airnya Nggak nggak pernah habis. luber. Ini kan Nggak berarti luber. memang Allah Itu menciptakan keajaiban sesuatu dunia. sesuai kecukupan ya. Betul, Masya Allah. Aduh, benar deh teman-teman, kalau ke Masjidil Haram nanti teman-teman pasti, atau di Tanah Haram lah, antara Masjidil Haram sama Nabawi pasti akan menemukan keajaiban dari apa yang teman-teman pikirkan sendiri gitu. Jadi karena saya kerjanya di event organizer ya, saya pola pikirnya tadi kerja ya, jadi gitu. Jadi teman-teman yang lain mungkin yang dari sisi lain pekerjaannya atau dari latar belakang yang berbeda akan menemukan hikmah yang berbeda juga, yang tentunya juga jadi ya Allah, Allah membesar deh di sini gitu. Tapi ya kita memang harus gimana ya, ini waktu di sana lokasi waktu-waktu kita bermesraan sama Allah lah, ibaratnya kayak gitu ya. Cuma kita aja sama Allah yang Iya. tahu ngapain Karena aja. tuh Allah tuh punya caranya sendiri untuk ngobrol dengan hambanya gitu. Mm-mm. Seperti halnya misalnya Bang Ari lagi punya masalah, saya lah misalnya, atau Bang Ari lah punya masalah gitu kan. Aduh, gue pusing banget ada masalah. Terus ambil Quran gitu. Terus pas baca ayat artinya, loh kok kayak yang kita lagi alami nih gitu kan. Itu kan cara-cara Allah lah. Gimana caranya Allah ngobrol dengan kita, membimbing kita. Jadi kalau Muslim itu Bang Ari, kalau yang saya pelajari selama ini, rasanya kalau nggak masuk surga itu mustahil kayaknya. Iya benar. Amin 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 amin. Kalau orang Muslim itu semua dosa-dosanya diampuni, semua guidance-nya, bimbingannya jelas, kitabnya, lalu kemudian tuntunannya clear, ampunan berserakan. Tapi kalau misalnya memang nggak masuk surga juga, berarti yang salah tuh bukan Tuhannya, bukan Islamnya, ya manusianya emang yang udah nggak mau. Iya benar juga ya. Jadi kalau kita lihat tadi cerita Bang Zaldi tadi mengenai Ashabul Kahfi ya, bagaimana tugasnya cuma tidur doang, akhirnya sekarang menjadi salah satu kelompok orang-orang yang masuk surga. Bahkan anjingnya yang tidur bersama mereka adalah satu-satunya binatang yang masuk surga. Bayangin aja tuh anjing mungkin najis ketika liurnya atau segala macamnya di dunia. Tapi itu anjing yang masuk surga cuma gara-gara berkumpul sama orang beriman. Masih kita manusia berkumpul sama orang beriman gak dapat sawaan sih, masalah gitu. Ya makanya. Betul. Aduh, banyak sebenarnya jalan-jalan tol ya sebenarnya kalau kita tuh sama-sama melihat hikmah-hikmah itu luar biasa. Aduh, Bang Zaldi, kira-kira nih pesan untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang ini udah rindu banget mau ke sana gitu. Misalnya, ya oke, mungkin menyiapkan materi adalah bisa dibilang ya disiapin aja, tapi Allah bisa aja punya ketentuan lain kan gitu. Apa kalau cara kita untuk supaya Allah jadi punya jadi dipantaskan untuk dibolehkan menyentuh tanah suci gitu. Apa ya? Saya dengar cerita itu ada yang pemulung gitu. Saya ketemu makanya bingung Bang Ari. Jadi tipsnya saya itu benar-benar bingung. Kalau saya sih dulu sih, jadi ceritanya nih, ini saya nggak tahu lah kalau orang lain, cuman diri saya sendiri. Saya dulu usaha pertama kan di pariwisata dalam negeri. Terus sebenarnya ada rezeki sedikit, diberangkatin ibu juga untuk ke sini, ke Ka'bah. Kemudian saya jam 2 malam kan biasanya selesai umroh itu.
Nah, teman-teman saya kan pada pulang ke hotel gitu. Nah, saya bilang nggak mau, saya pulang nanti saya ketiduran gitu. Saya bablas subuhnya. Akhirnya saya di depan Ka'bah, saya nunggu dengan ihram. Kemudian saya penasaran apakah saya benar saya ke sini gitu. Nah, akhirnya saya jalan tuh ke Ka'bah. Saya ketok-ketok itu dinding Ka'bah. Oh, benar saya bilang ini keras soalnya. Gitu kan. Nah, di situ saya cuma berdoa, ya Allah, Engkau tahu hamba nggak punya uang. Engkau tahu hamba nggak berdaya apapun kecuali pertolonganmu. Hamba hanya minta Engkau bisa bolak-balikan hamba ke sini setiap tahun, gitu, sesering mungkin. Karena begitu nikmat dan indahnya bisa ada di sini, gitu. Nah, setelah itu setahun kemudian, Ustadz Salim minta di fasilitasi jamaahnya. Masya Allah. Untuk apa namanya dijawab berarti. Gitu. Iya. Jadi menurut saya ya kita lagi-lagi kita tuh hambanya Allah gitu. Ya tawakal aja, fatawakal Allah. Gitu. Kita punya keinginan, tapi Allah yang pasti paling tahu apa yang terbaik buat kita. Ada yang tapi jangan kecil hati gitu Bang Ari. Saya tuh kayaknya nggak pantas berangkatin umroh karena Allah tuh nggak manggil ke saya ke tanah suci. Enggak juga. Gitu. Pada saat keridoan kita lah yang kemudian nanti jadi nilainya gitu. Iya, pada saat kita daftar umroh, entah kita baru ngeluarin 200-300 ribu, itu kadang-kadang Allah udah kasih pahalanya gitu kan. Soalnya kan ibaratnya ikhtiarnya yang dilihat ya. Seperti halnya ibundanya Nabi Ismail alaihissalam itu kan bagaimana effortnya dulu, baru hasil nanti Allah yang menentukan. Ya Allah ya Rabb. Jadi yang penting niat dulu, niat itu yang pertama, karena segala sesuatu tergantung pada niatnya kan. Dan kita tuh akan wa inna likulli imri'in ma nawa, dan kita tuh akan dinilai berdasarkan dengan niat-niat kita gitu. Ada yang nikahin perempuan karena kecantikannya, maka dia akan mendapati itu kecantikan orang itu, hartanya segala macam. Tapi kalau niat kita hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapati Allah dan Rasulnya itu yang kita pegang gitu Bang Ari. Jadi hasilnya apa tuh bukan urusan kita sama sekali. Yang terpenting adalah kita berikhtiar, kita berniat yang lurus, yang murni, yang suci. Urusan hasil itu urusan Allah. Saya yakin yang nonton ini udah begitu banyak banget mengalami hal kayak gini dalam hidupnya gitu. Yang nggak disangka-sangka kejadian gitu. Jadi ini benar-benar bukan kuasa kita, ini udah bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Kita tinggal tawakal aja. Tapi kita pengen, ya Allah pengen ke tanah suci. Insya Allah nanti juga akan diberangkatkan, insya Allah. Amin, amin ya Rabb. Ini ada pertanyaan terakhir nih Bang Zaldi. Kira-kira siap. Apa namanya? Oh ada juga nih ada bahasa Inggris nih, minta bahasa Inggris. Apa namanya? Ada batasan umur nggak? Terlalu kecil boleh, terlalu gede bolehnya berapa gitu? Yang ikut serta. Kalau new normal 18 sampai 50. Oh, di atas 50 nggak bisa berarti ya? Di atas 50 nggak bisa, di bawah 18 nggak bisa. Oh, ya dikarenakan rentan setelah gitu ya. Ada dan itu pada saat belum ada vaksin ya. Nanti kalau vaksin sudah ada, insya Allah perlahan akan normalisasi kembali. Ya Allah, ya amin amin. Mudah-mudahan teman-teman semua kita doain cepat selesai pandemi ini ya. Banyak cerita-cerita luar biasa yang bisa kita dapatkan di depan Mekah dan Masjidil Haram. Tentunya juga mudah-mudahan teman-teman semua yang belum pernah ke sana memiliki ceritanya sendiri. Ceritanya yang bisa dibawa sebagai untuk mempertebal keimanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada teman saya nggak bisa punya anak gitu, kebetulan mungkin belum dikasih sama Allah, kemudian dapat kesempatan disuruh nganterin salah seorang pejabat gitu, dia suruh nganterin gitu, padahal dia sendiri sebenarnya mampu gitu. Temenin gua deh gitu, umroh pertama kali, ngapain ya umroh ya di sana, ngapain ya gitu. Akhirnya diajak lama, kok enak, nikmat. Dia ikutan ibadahnya. Pas ikutan ibadah gitu dibilangin, di sini nih depan Multajam ini tempat yang paling diijabah sama Allah, minta apa-apa di sini. Minta apa dia dibilang gitu, dia bingung minta apa karena dulu mungkin orientasinya masih bingung kan. Minta apa saya di sana gitu. Kemudian iya gue dari kemarin nggak jadi terus punya anak. Akhirnya ya Allah saya mau punya anak gitu, mudah-mudahan dikabulin gitu kan. Nggak berapa lama setelah pulang umroh, istrinya hamil kembar 3. Dibilang saya 3 kali ngucapin mau punya anak. Coba saya bilangnya 10 kali, anak saya kembar 10 dibilang gitu. Ya Allah ya Rabb. Dan
Orang yang saya ceritain ini adalah orang public figure yang bisa dibilang mungkin cukup dikenal di tanah air. Namanya adalah Alfiansyah atau juga bisa dipanggil dengan Bang Komeng. Komeng, betul, Masya Allah. Luar biasa ceritanya. Jadi nggak ada yang nggak mustahil kalau Allah udah punya mau. Bagaimana kita mantasi diri aja, berarti Bang ya. Waduh Bang Zaldi, ada nggak kemungkinan kita bisa ngobrol begini ketika mungkin nanti di Nabawi juga di depan makam Rasulullah? Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lihat nanti protapnya seperti apa yang ditetapkan oleh Kementerian Haji Umroh Saudi Arabia. Kalau nanti memungkinkan di Madinah, saya dengar di Madinah kabarnya lebih fleksibel ketimbang di Mekah. Ya. Nah, nanti ketika mungkin kita lakukan itu, insya Allah kita lakukan di depan makam Nabi sambil melepas rindu. Ya, mudah-mudahan ya sebelum kita bertemu di surga kita melepas rindu dulu di dunia, ya, insya Allah. Nah, jadi ini pasti banyak yang lagi live ini kepengen ngelihat makamnya Rasulullah tuh seperti apa sih di depannya langsung Bang itu, Dan Madinah itu beda lagi ceritanya Bang Ari. Iya, Madinah itu beda lagi ceritanya. Saya tidak menemukan satu tempat di muka bumi yang lebih menenangkan ketika hadir kecuali di Madinah. Dan itu sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW. Iya, keberkahan Madinah 2 kali lipat ketimbang kota Mekah. Iya benar. Makanya saya ngerasa ketika di Mekah 10.000, saya yakin di Madinah 20.000. Karena kan keberkahannya dua kali. Ya kan secara itu ada yang betul. Multiple pahalanya 10.000 kan. Ada yang pernah bilang juga ya. Pernah ke pesantren di Rusaifah di sini di Mekah ini. Juga ya bahasa dia kalau hitung-hitungan saya Madinah itu lebih ini banget lebih berlipat-lipat gitu karena ada kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW di sana. Mudah-mudahan saya pengen kalau lihat Bang Ari kalau lihat di Madinah itu kan suka ada mobil jenazah lewat itu kan. Mobil jenazah yang ada mayat di depan mata kita tuh yang pakai golf car gitu. Yang kepikiran sama saya, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya ada di sana. Ya, di atas mobil itu dibalut kain hijau, disolatkan di samping Nabi Muhammad SAW dan dimakamkan di makam Baqi Al-Gharqad bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, bersama dengan di samping Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Amin ya Rob. Aduh, ini mah impian banyak orang nih bisa begitu. Ya Allah. Waduh, Bang Zaldi, terima kasih nih untuk bikin baper dalam waktu singkat ya. Senang hati. Dan mudah-mudahan ya ini menambah semangat walaupun ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bang Zaldi ini menghibur banget ya, menghibur orang-orang yang pada kangen sekarang ini ya. Jadi ibaratnya kabar dibuka aja kita udah happy gitu. Untuk bisa kesana lagi itu kan Allah milih lah. Allah dengan kita lihat ngobrol begini aja kemudian rasa yang timbul itu juga Allah yang ngasih gitu. Allah juga yang ngasih dan Allah tahu siapa-siapa aja yang rindu gitu. Ada juga mungkin yang nggak peduli atau apa segala macam. Ya ibaratnya kita justru memantaskan diri, ya Allah kita rindu, kita boleh nggak kesana lagi gitu kan. Itu kepengennya seperti itu. Ya kita doakan semoga semua yang hadir atau nonton acara kita malam ini semuanya dimudahkan Allah untuk bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Semoga mabrur Bang Zaldi di sana. Amin ya Rob. Ada kalimat terakhir atau pesan buat teman-teman yang di sini untuk menguatkan semangat Bang Zaldi? Ya, saya cuman di tanah suci, di tanah haram, di waktu bada asar menjelang maghrib di Masjidil Haram. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya Rob. Karena nggak ada yang pernah tahu akhir hayat kita seperti apa. Ada yang beriman paginya, malamnya sudah kafir. Amin. Kita nggak pernah tahu akhir hidup kita akan seperti apa. Yang kita minta adalah keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang nonton video ini bisa istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Bisa husnul khotimah, bisa syahid di akhir hidupnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rezekinya berkah, halal. Amin. Banyak nggak apa-apa, yang penting halal. Allahumma akfina bihalalika an haramiku wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakanlah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak memerlukan lagi selainmu ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua bisa umroh kembali ke tanah suci, kita bisa bersimpuh kembali di depan Ka'bah, kita bisa menikmati keindahan iman di Masjidil Haram ini. Mudah-mudahan kita bisa menikmati ketenangan yang tidak pernah kita dapati di manapun kecuali di Masjid Nabawi. Yang di dalamnya ada makam jenazah manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Itu dari saya Bang Ari, terima kasih banyak. Saya bahagia bisa silaturahim sore ini
dengan Bang Ari Untung dan followersnya. Masya Allah, Bang Zali, doakan kami semua mudah-mudahan dimudahkan dan juga silaturahmi kita semua dengan yang kemudian bersama-sama ini adalah orang-orang yang dicatat Allah nanti bisa bertetangga di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan kita bukan hanya silaturahim di dunia tapi di surga juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman semua, ini kita ngobrol bareng Bang Zali dari Jejak Imani. Untuk teman-teman yang ngerasa ingin tanya-tanya informasi atau segala hal, mungkin ingin menanyakan kabar Baitullah juga diperkenankan karena kita semua adalah saudara. Ya ibaratnya mudah-mudahan ini sebuah awal yang indah dan menggembirakan buat kita semuanya bahwa rumah Allah sekarang sudah ibaratnya mulai bisa dikunjungi kembali dan Allah sudah mulai membuka lagi kesempatan bagi kita semuanya. Dan dengan adanya pandemi kemarin kita makin ngerasa begitu preciousnya ini loh Tanah Suci ini. Begitu ya Allah. Betul. Ya Rabb, itu kemarin begitu ditutup itu Bang Ari, begitu ditutup Ka'bah itu nggak ada yang boleh tawaf, itu yang nangis itu udah jutaan orang banget. Iya. Padahal artinya masjid kita ditutup di dekat rumah mungkin ya udahlah kita bisa sholat di rumah atau nyari masjid yang lain. Tapi begitu Ka'bah ditutup, disterilisasi, Masjidil Haram close, benar-benar close, itu yang nangis tuh, wah, jutaan orang nangis. Bener. Seakan-akan sedih gitu, ya Allah, kok sampai begini gitu. Aduh, banyak banget sih hikmahnya. Jadi ketika ditutup, jadi kita ngerasa bahwa Allah mungkin kalian tempat waktu kita ke sana ada niatan lain selain ketemu sama Allah kesini. Ada yang buat eksistensi mungkin, ada yang buat buat traveling aja biasa mungkin, tapi Allah milih-milih mengembalikan kita. Jadi bagaimana kalau kamu sekarang ibadah di rumah nggak ada yang lihat sendiri, masih kayak gini nggak rasanya? Ya Allah, mudah-mudahan Allah buka lagi kesempatan ini untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Zali. Salam buat teman-teman Jejak Imani. Semoga lancar, mabrur, amin, ya Rabb. Dan dibukakan semua pintu rezeki dan juga kelancaran. Kita bertemu lagi nanti insyaallah. Mudah-mudahan Bang Ari bisa ikut umroh Jejak Nabi bersama Ustaz Salim. Amin. Itu jangan ngomong sama Bang Roni itu mah. Jangan cuma join Instagram doang. Join ke Baitullah dong. Insyaallah. Tapi ditunggu di Nabawinya nih loh, beneran nih di depan Insyaallah. Nabi. Nanti kabar kalau ada protap yang baru ya, protap yang ketika di Nabawi misalnya boleh bebas, nggak kayak di Mekah ini kan banyak di karantina gitu. Insyaallah kita akan live report lagi. Kita live lagi ya insyaallah. Terima kasih, jazakallah khair. Mas Jali, lancar semuanya, dimudahkan, dibukakan semua rezeki, kesehatan dan segala hal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.